Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868, wafat tanggal 23 Februari 1923, tepat berumur 54 tahun. Pemakamannya di Karangkajen, Yogyakarta. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Beliau merupakan putra dari keluarga besar Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar sendiri adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunda dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga merupakan pejabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Latar belakang keluarga dan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhan adalah perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Berikut urutan silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim memiliki anak Maulana Ishaq. Maulana Ishaq memiliki anak Ainul Yakin. Ainul Yakin memiliki anak Maulana Muhammad Fadlullah atau yang dikenal dengan Sunan Prapen. Sunan Prapen memiliki anak Maulana Sulaiman atau Kiai Ageng Gribik Jati Anom. Kiai Ageng Gribik memiliki anak Demang Jurung-Jurung Sapisan. Demang Jurung-Jurung Sapisan memiliki anak Demang Jurung-Jurung Kapindo. Demang Jurung-Jurung Kapindo memiliki anak Kiai Ilyas. Kiai Ilyas memiliki anak Kiai Murtadho. Kiai Murtadho memiliki anak Kiai Haji Muhammad Sulaiman. Kiai Haji Muhammad Sulaiman memiliki anak Kiai Haji Abu Bakar, dan Kiai Haji Abu Bakar memiliki anak Muhammad Darwis yang kemudian hari dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Di periode inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam, seperti pemikiran dari Muhammad Abdul Al-Afghani, Rashid Ridho, serta Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan yang sebelumnya Muhammad Darwis. Di tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Di masa inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Hashim Asy'ari. Tahun 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah di kampungnya Kauman, Yogyakarta. Sepulangnya dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidoh yang merupakan sepupunya sendiri, anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dari pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidoh, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki 6 orang anak, yaitu Yohanah, Sidat Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Di samping itu, Kiai Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah yang merupakan janda dari Haji Abdullah. Beliau juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapia, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik ajengan penghulu Cianjur yang bernama Dandanah. Beliau juga pernah menikahi Nyai Yasin, Pakualaman, Yogyakarta.
pengalaman organisasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasan tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil. Beliau berdagang batik yang juga merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat pada waktu itu. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan masyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang akan Islam, Kiai Ahmad Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga juga ia dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-citanya dalam pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan gerakan di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Kiai Ahmad Dahlan mendapatkan resistensi yang sangat luar biasa, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Beliau pernah dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduh kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang notabene beragama Kristen. Mengajar di sekolah Belanda serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai, serta banyak macam-macam tuduhan lain kepada beliau. Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah Osvia Magelang yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priai. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun, beliau tetap berteguh hati untuk menjalankan cita-citanya tersebut dan terus berjuang untuk pembaharuan Islam di tanah air. Pada tanggal 20 Desember 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum atas organisasi Muhammadiyah yang didirikannya. Permohonan tersebut baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta saja. Tak selang beberapa lama, pemerintah Hindia Belanda pun timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Maka dari itu, kegiatan dibatasi. Meskipun pergerakan Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah-daerah lain seperti Serandakan, Wonogiri, Imogiri, dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya, Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidik Amanah Tablik Fatonah yang mendapatkan pimpinan langsung dari cabang Muhammadiyah Yogyakarta. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri, beliau menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian serta menjalankan kegiatan-kegiatan Islam lainnya. Berbagai perkumpulan dan jamaah yang mendapatkan bimbingan dari Muhammadiyah diantaranya ialah Ikhwanul Muslimin, Taqimuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci, Hayatul Qulub, Pria Utama, Dewan Islam, Taharatul Qulub, Taharatul Aba,
ta'awanul alal birri, ta'ruf bima kanu wal fajri, wal asri, Jam'iyatul Muslimin, dan Syahratul Mubtadi. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastor Van Lith pada tahun 1914 sampai 1918. Van Lith adalah pastor pertama yang diajak dialog oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pastor Van Lith sendiri tinggal di Muntilan yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ragu-ragu masuk ke gereja dengan pakaian hajinya. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mengadakan tablik akbar ke berbagai kota. Di samping itu juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat dari berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari seluruh Nusantara berdatangan kepada beliau untuk menyatakan dukungannya terhadap pendirian Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam organisasi. Selama hidupnya, dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota, yaitu sekali dalam setahun, yang saat itu dipakai istilah Allgemeine Vergadering atau persidangan umum. Itulah biografi singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta organisasi Muhammadiyah yang didirikannya. Jangan lupa untuk subscribe channel Dari Langit dan nantikan video-video tokoh berikutnya.